Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Retna Irawati selaku fasilitator dan Ibu Binaja Rahayu selaku pengajar praktik. Perkenalkan, saya Luciana Evianti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari TK PKK Harapan Bangsa, Kota Malang, Jawa Timur. Hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari TK PKK Harapan Bangsa. Untuk saat ini saya mengajar di kelompok A. Terima kasih. Kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik berbasis coaching. Yuk simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lucy. Iya, selamat siang Bu Novi. Selamat siang, Bu Lucy. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana dengan Bu Lucy? Alhamdulillah, harus selalu semangat Bu Novi ya. Harus tetap baik dan selalu baik. Amin. Amin. Baik Bu Novi, kemarin kan saya sudah melakukan pertemuan dengan Bu Novi ya. Kita sudah membuat kesepakatan bahwa saya akan melaksanakan tugas supervisi akademik di kelasnya Bu Novi. Dan alhamdulillah Bu Novi sudah menyetujuinya Bu Novi ya. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama, terima kasih juga Bu Lucy. Iya, baik. Jadi di sini Bu Novi, di pertemuan siang hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik pra-observasi ya, dimana dalam supervisi akademik ada 3 tahapan Bu Novi. Yang pertama tahap supervisi akademik tahap pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, sedang hari ini kita namanya pra-observasi, Bu Novi. Nah, dimana tujuan dari tahap pra-observasi ini Bu Novi, jadi kita bisa berdiskusi, sharing pengalaman ya, berbagi praktik baik terkait tentang proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Novi nanti. Dan juga harapannya nanti Bu Novi bisa meningkatkan kemampuan dari Bu Novi tentang kualitas proses pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan murid. Juga untuk meningkatkan kemampuan akademik ya, terus kemampuan dari peningkatan pengetahuan dari Bu Novi, sehingga nanti bisa mendapatkan gambaran ya, pengalaman tentang supervisi akademik. Nah, baik Bu Novi, di siang hari ini untuk pertanyaan pembukanya ini, apa nih yang jadi harapan Bu Novi untuk pertemuan kita siang hari ini Bu Novi? Nah, harapan saya ingin meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian saya ingin mendapatkan pengalaman di supervisi ini, Bu Lucy. Begitu harapan saya. Oke, baik. Jadi Bu Novi itu ingin mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan ilmu, meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik Bu Novi, terkait tentang harapan-harapan itu Bu Novi, kemarin saya lihat Bu Novi sudah membuat RPP berdiferensiasi ya Bu Novi ya. Iya, benar ini. Tadi saya sudah sekilas melihat ya, sudah lengkap. Bu Novi tadi saya lihat sudah mencantumkan analisis kebutuhan belajar murid ya Bu Novi ya. Ada pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan murid, terus berdasarkan profil belajar murid dan juga minat murid. Nah, berarti Bu Novi sudah siap nih, sudah melakukan asesmen diagnostik ya Bu ya. Siap, alhamdulillah. Nah, baik, dari RPP yang Ibu buat ini tadi, ini materi apa ini Bu Novi yang akan disampaikan? Bisa Ibu ceritakan? Di supervisi besok ini, insya Allah saya akan menyampaikan materi tentang mengenal kendaraan darat. Macam-macam kendaraan darat, kemudian manfaatnya serta kegunaannya. Itu yang akan saya sampaikan besok. Ada lagi Bu Novi selain itu tujuannya? Manfaat, kegunaan, kemudian bagian-bagian kendaraan seperti itu Bu Lucy. Oke, juga tadi saya lihat ini Bu Novi ya. Bu Novi juga menambahkan tadi ini ya, melatih anak-anak untuk berkreasi ya Bu Novi ya.
berkreasi dan juga anak-anak bisa bebas berkreasi sesuai dengan minatnya. Ya, benar. Ya, seperti itu Bu Novi ya. Terus tadi juga saya lihat tadi Bu Novi juga menambahkan anak-anak bisa mengetahui kebutuhan dan minat dirinya. Minat diri. Seperti itu Bu Novi ya. Ya, benar. Oke, bagus sekali Bu Novi. Lalu area pengembangan apa ini yang akan tidak dicapai oleh murid-muridnya Bu Novi nanti ini? Area pengembangan ini saya masukkan dalam aspek perkembangan puisi. Nah, contohnya seperti bahasa, aspek bahasa. Di situ anak-anak dapat bercerita, menceritakan gambar, kemudian anak-anak dapat tanya jawab, kemudian anak-anak dapat menyusun kartu huruf, menyusun huruf menjadi sebuah kata. Nah, itu untuk aspek bahasa. Kemudian untuk aspek kognitif. Aspek kognitif ini nanti anak-anak memainkan peran. Nah, kemudian untuk aspek fisik motorik, anak-anak berkegiatan membentuk plastisin, membentuk kendaraan darat dari plastisin. Kemudian ada juga nanti kegiatan menggunting, mencocok, seperti itu. Untuk kegiatan sosial emosionalnya, nah ini untuk sosial emosionalnya anak-anak mampu untuk ini berbagi mainan seperti itu. Kemudian untuk aspek nilai agama moral, nah untuk aspek nilai agama moral ini anak-anak dapat menghargai teman, menghargai hasil karya teman, seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Novi. Jadi nanti Bu Novi memasukkan 6 aspek perkembangan anak ya Bu Novi ya. Jadi dari kegiatan dari mengenal macam-macam kendaraan darat, manfaat dan kegunaannya, sekaligus anak bisa terstimulasi ya Bu Novi ya dari aspek kognitifnya, bahasa, seni, motor juga. Dan nilai agama moral juga, tadi sosial emosional juga ya Bu Novi ya. Lengkap berarti Bu Novi ya. Oke, lalu ini Bu Novi, persiapan yang dilakukan oleh Bu Novi untuk supervisi yang akan dilakukan apa Bu Novi? Persiapan yang sudah saya lakukan adalah ini tentunya RPP berdiferensiasi, kemudian KSE dan ini budaya positif. RPP berdiferensiasi dengan KSE dan budaya positif. Selain itu juga saya menyediakan media, alat peraga dan bahan tentunya. Seperti itu yang sudah saya siapkan. Berarti sudah disiapkan ya semua alat, bahan, media, alat peraga, lalu juga RPP berdiferensiasi yang mencantumkan KSE dan budaya positif. Wah, luar biasa Bu Novi langsung mempraktekannya loh. Padahal kemarin kita cuma punya waktu 3 hari ya Bu Novi ya untuk belajar bersama ya. Ini masih butuh belajar lagi harus. Oke, semangat Bu Novi. Baik Bu Novi, terkait dari persiapan tadi yang Bu Novi ceritakan, apa nih strategi pembelajaran yang akan dipersiapkan oleh Bu Novi? Strategi pembelajaran yang saya siapkan ini saya sudah melakukan pemetaan dengan anak-anak puisi. Nah, di sini strategi pembelajaran ini ada 3 yang saya cantumkan. Strategi pembelajaran konten, strategi pembelajaran proses, dan strategi pembelajaran produk. Nah, contohnya seperti strategi pembelajaran konten ini, guru sudah menyiapkan media, bahan, alat, seperti itu. Kemudian untuk strategi pembelajaran proses, kegiatan anak-anak di dalam kelas seperti anak-anak mencocok, anak-anak menggunting, membentuk, dan kegiatan-kegiatan lain yang sudah saya siapkan di hari itu. Kemudian untuk strategi pembelajaran produk, nanti anak-anak ada peran, ada kemudian peran, kemudian kegiatan berkreasi, seperti itu. Iya. Berarti strategi yang akan dilaksanakan oleh Bu Novi tadi, Bu Novi akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya dengan strategi. Tadi ada 3 ya strateginya ya, dengan konten, diferensiasi konten, proses dan produk. Jadi nanti Bu Novi akan memasukkan 3 diferensiasi tadi dalam pembelajarannya Bu Novi. Luar biasa Bu Novi. Lalu Bu Novi, masih adakah yang ingin ditambahkan nih untuk persiapan besok ini Bu Novi? Yang saya ingin tambahkan ini
masalah disiplin waktu dulu sih. Jadi masa disiplin waktu gitu Bu Iya. Novi ya. Apa yang membuat Bu Novi ini tadi khawatir ya Bu Novi Iya. ya masa disiplin waktu, apa yang menjadi Ini. kekhawatiran Bu Novi? Ada beberapa anak itu yang tidak selesai tepat pada waktunya. Seperti itu. Jadi mengerjakan tidak langsung mengerjakan. Jadi bermain dulu, mainan sendiri, apa lari sana, lari sini, masih suka mainan sendiri gitu. Jadi nggak langsung dikerjakan kegiatan yang sudah diberikan. Jadi masih molor-molor gitu. Jadi nanti kegiatannya akan dilakukan mendekati waktu istirahat. Jadi waktu istirahatnya bisa berkurang. Seperti itu dulu sih. Iya. Jadi yang Ibu khawatirkan adalah nanti anak-anak kurang mengerti disiplin waktu ya. Sehingga nanti mungkin ada anak yang pasif mungkin gitu ya. Sehingga mungkin butuh lebih dukungan, banyak dukungan dari kita. Sehingga juga akan menghambat proses pembelajaran juga. Menghambat proses belajar di kelas juga nanti waktunya Ibu Novi ya. Waktunya juga akan sedikit lama ini. Iya, benar. Kasihan juga anak-anak yang mungkin yang sudah selesai lebih dulu. Iya. Jadi nanti Bu Novi yang Ibu khawatirkan adalah masalah waktu. Nanti takutnya anak-anak bisa mengerjakan tidak on time ya, sehingga nanti waktunya istirahat dipakai untuk pembelajaran. Itu Bu Novi ya. Baik Bu Novi. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi ya Bu Novi ya. Tadi kekhawatiran yang Ibu sampaikan tadi, pasti Ibu pernah dong punya pengalaman ya, terkait pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi terkait dengan permasalahan tadi ya Bu Novi ya. Lalu bagaimana cara Ibu meminimalisir Bu Novi terkait permasalahan tadi supaya kedepannya bisa lebih lancar lagi, lebih baik lagi? Untuk permasalahan ini saya akan membuat kesepakatan kelas dengan anak. Ketika anak-anak masuk, kita buat circle time. Sebelum melakukan kegiatan, kita buat kesepakatan kelas dengan anak. Seperti itu. Kemudian kesepakatan kelas itu apa? Salah satunya tentang disiplin waktu. Seperti itu Bu Lucy. Iya, luar biasa. Berarti budaya positifnya juga dimasukkan ya, di sosial emosional, masuk sosial emosional. Tentang disiplin waktu, disiplin diri, seperti itu. Iya. Jadi nanti Bu Novi akan membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak sebelum proses pembelajaran, sehingga nanti harapannya bisa lebih on time gitu ya Bu Novi ya. Anak bisa menghargai waktu, disiplin dalam pembelajaran nanti. Benar. Bagus sekali Bu Novi. Baik, terkait apa yang Ibu sampaikan tadi, siapa nih yang akan Ibu mintai bantuan sehingga nanti kedepannya bisa lebih lancar lagi Bu Novi untuk proses pembelajarannya supaya lebih baik. Ya, yang akan saya mintain tolong tentunya anak-anak. Karena kita kan buat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Iya. Di situ kan kita minta tolong sama anak-anak. Anak-anak, ayo kesepakatan kelasnya dipatuhi ya. Seperti itu kita kan minta tolong sama anak-anak. Iya. Kemudian kalau misalnya ini ada anak yang pasif, di kelas saya ada anak yang pasif. Nah, minta tolong untuk beberapa anak untuk menemani anak yang pasif agar tergerak hatinya untuk mengerjakan kegiatan yang diberikan. Seperti itu. Oke, jadi karena ini pembelajaran di kelas, berarti nanti Bu Novi akan berkolaborasi ya dengan beberapa muridnya Bu Novi, sehingga nanti bisa saling bersinergi gitu Bu Novi ya, bekerja sama. Ada semangat untuk si anak yang pasif untuk mengerjakan kegiatan. Bagus sekali Bu Novi, luar biasa ini idenya nih Bu Novi. Oke, lalu ini Bu Novi, kapan nih rencana ini akan dilaksanakan Bu Novi? Besok Bu Lucy. Besok? Iya. Wah, alhamdulillah. Ini bertepatan sekali ya Bu Novi. Kebetulan besok saya akan supervisi akademik ya Bu Novi ya. Akan ke kelasnya Bu Novi untuk supervisi, dan alhamdulillah rencana bisa terrealisasikan saat supervisi itu. Lebih cepat lebih baik. Wah, keren Bu Novi, hebat. Lebih cepat lebih baik ya. Oke, selanjutnya Bu Novi, ini apa ini komitmen dari Bu Novi nih? Komitmen dari Bu Novi agar nanti rencana kedepannya bisa terlaksana dengan baik. Komitmennya ini Bu Lucy, disiplin waktunya. Jadi berkomitmen dengan anak-anak untuk mengerjakan kegiatan dengan tepat waktu. Kemudian
supaya anak-anak itu dapat mengerjakan kegiatan tepat dengan waktu, tepat sesuai dengan tepat waktu gitu. Seperti itu komitmennya. Berarti dan selain itu untuk persiapan-persiapannya Bu Novi semuanya apakah sudah fix, sudah oke Bu Novi? Nah, persiapannya untuk sementara ini persiapannya yang kurang itu ya itu disiplin waktu itu. Jadi itu disiplin nanti waktu yang masih menjadi kendala. Iya. Dan tadi alhamdulillah Bu Novi sudah menemukan hal-hal baru, ide-ide baru tadi ya Bu Novi ya. Oke, bagus sekali Bu Novi. Lalu ini Bu Novi, apa yang dapat Ibu simpulkan nih Bu Novi dari pertemuan kita siang hari ini Bu Novi? Yang dapat saya simpulkan dari pertemuan kita ini untuk masalah harapan. Harapan saya mendapat ilmu baru, mendapat pengalaman baru, kemudian saya mendapat pengalaman pengalaman supervisi, pengalaman supervisi dari Bu Lucy yang sudah lebih dulu mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian saya ingin bisa memberikan materi untuk anak-anak lebih baik lagi. Lebih baik lagi untuk memperbaiki proses pembelajaran saya di kelas seperti itu. Nah, ini kan ilmu baru buat saya ya Bu Lucy. RPP berdiferensiasi. Nah, yang biasa kita buat kan biasanya RPP yang biasa yang tidak seperti ini. Nah, ini ilmu baru bagi saya dan saya masih butuh belajar. Terima kasih sekali Bu Lucy untuk ilmunya. Sama-sama Bu Novi ya. Sebetulnya kita sama-sama belajar ya Bu Novi ya. Di sini kita juga meskipun saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya juga masih belajar. Dan saya juga punya tanggung jawab Bu Novi untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan sejawat saya di sekolah. Dan nanti mudah-mudahan nanti bisa tertularkan di tingkat yang lebih luas lagi, di komunitas yang lebih luas lagi, di Gugus, di IGTKI dan sebagainya. Baik Bu Novi, saya senang sekali kita bisa berdiskusi pada siang hari ini Bu Novi ya. Nah, lalu bagaimana terakhir ini Bu Novi pertanyaan saya terakhir, bagaimana perasaan Bu Novi nih ketika kita melaksanakan diskusi kita pada siang hari ini? Perasaan saya tentunya sangat senang sekali ya, mendapat ilmu baru, pengalaman baru, kemudian bisa menerapkan, insya Allah nanti bisa menerapkan RPP berdiferensiasi ini untuk untuk tahun ajaran baru. Nah, kan kita ingin anak-anak itu mendapat pembelajaran yang lebih baik lagi. Kalau anak-anak mendapat pembelajaran yang lebih baik lagi, tentunya gurunya juga harus mendapat ilmu yang lebih banyak lagi, seperti itu. Alhamdulillah. Semuanya berkat saling berkolaborasi, saling bekerja sama. Akhirnya Bu Novi juga merasa senang ya Bu Novi ya. Alhamdulillah juga mendapatkan sama-sama belajar Bu Novi, kita sama-sama mendapatkan ilmu yang berharga tentunya. Ini terima kasih banyak Bu Novi atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata dari saya. Sama-sama, saya juga mohon maaf banyak tanya. Iki mau wis dijelaskan kok sik takon maneh. Sama-sama Bu Novi. Semoga besok Bu Novi diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dalam supervisi, dan semoga nanti tujuannya pembelajaran bisa tercapai. Ya, terima kasih Bu Lucy. Sama-sama. Selamat dan sukses Bu Novi. Sama-sama, selamat dan sukses. Semoga berjalan dengan lancar. Amin amin amin, sama-sama. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditempel di gambar ya, Mbak Alia sedang apa? Oh, Mbak Alia perasaannya hari ini bagaimana? Senyum, baris dulu sana. Ya, namamu mana? Namamu, ya. Sedang apa? Oh, Mbak Khadijah sedang marah hari ini. Hafiz sedang apa hari ini? Oh, Hafiz sedang apa ini? Nangis. Oh, Mas Hafiz sedang menangis katanya hari ini perasaannya. Waalaikumsalam.
Novi, saya siap dididik. Oke, saya dulu. Mas Den, Asana. Waalaikumsalam, Bu Novi, saya siap dididik. Oke, saya dulu. Nah, hari ini Bu Novi mengajar anak-anak tidak sendirian loh. Ditemani oleh Bu Lucy. Bu Lucy akan menemani Bu Novi di dalam kelas ini bersama anak-anak. Senang apa tidak? Senang. Iya. Oke, nanti Bu Lucy mau lihat anak-anak belajar dan bermain, ya? Boleh ya? Boleh. Terima kasih. Sama-sama. Yuk, kita berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangatmu. Tetap semangat. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Silakan duduk kembali. Di sini Bu Guru mau menjelaskan emoticon atau ekspresi wajah. Nah, di sini ada ekspresi apa? Bagaimana kalau marah? Gitu ya. Ini ekspresi apa? Nangis. Bagaimana kalau nangis? Ini ekspresi apa? Tertawa. Tertawalah. Kalau ini ekspresi apa? Kaget. Kaget atau terkejut bagaimana? Goyang-goyang. Goyang-goyang. Mana semangatmu? Hari ini kita masih ditemani oleh siapa? Bu Lucy. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Novi akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuannya agar anak-anak mampu mengenal kendaraan di darat, mengenal kendaraan di darat, mengenal kegunaannya, mengenal manfaatnya. Selain itu, anak-anak juga mampu berkreasi. Membuat apa saja? Membuat kolas, menggunting, mencocok, menggambar, membentuk dari plastisin, kemudian bermain peran. Banyak sekali kegiatannya hari ini. Nah, selain itu juga mengenal emosi diri. Mengenal emosi diri itu apa ya? Ada yang sedih, ada yang marah. Masih ada yang marah? Oh enggak, sudah apa? Sudah senang. Oke. Nah, hari ini di depannya anak-anak ada apa ya? Ada gambar kendaraan. Siapa yang bisa menyebutkan gambar kendaraan di sini? Ayo, ada apa saja? Mobil, kereta api, sepeda, bis, delman, kemudian sepeda, kemudian apa ini? Kemudian kebakaran. Apa ini? Yang untuk mengangkut orang sakit? Ambulan. Nah, coba ini ada mobil pemadam kebakaran. Biasanya kita akan menonton video. Nah, Bu Novi akan putarkan video. Anak perhatikan
dengarkan ya. Siap? Siap. Assalamualaikum. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Lucy. Kali ini kita akan belajar mengenal macam-macam kendaraan darat. Disimak ya adik-adik. Mobil. Mobil itu banyak jenisnya dan modelnya loh. Ada sedan. Ya, mobil sedan. Jeep. Ini mobil jeep. Pickup. Ya, ini mobil pickup. Van. Ya, ini namanya mobil van. Gambar ya. Mobil ini khusus digunakan untuk memadamkan Kenapa ini api rumahnya? jika ada yang kebakaran. Ambulan. Orangnya kenapa? Ini mobil ambulan. Kendaraan ini dipakai untuk membawa orang sakit. Jenis mobil berikutnya adalah truk. Kendaraan truk digunakan untuk mengangkut barang yang lumayan banyak. Kendaraan di darat apa saja tadi ya? Bis, mobil, kereta api, sepeda, truk, delman, motor balap, yang rodanya 3 dikayuh, becak, sepeda. Nah, tadi juga ada mobil, sepeda panjang, kemudian ada mobil yang apa ini tadi yang seperti ini tadi? Mobil pemadam kebakaran, kemudian ada mobil apa lagi? Nah, sebelum kita mulai kegiatan, kita membuat kesepakatan kelas. Apa? Nanti kalau sudah melakukan kegiatan, anak-anak tidak boleh lempar-lempar, ditulis ya sama Bu Guru ya. 1. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati duduk manis. Yuk. Tadi masih ada yang belum membaca kesepakatan. Ya, dibaca sama Bu Guru, anak-anak mendengarkan. Tidak melempar mainan. Sepakat atau tidak? Sepakat, jempolnya mana? Oke. Sekarang nomor 2. Tidak boleh memukul. Sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Sepakat, jempolnya mana? Yang ketiga, belajar dengan baik. Sepakat atau tidak? Jempolnya mana? Oke. Yang keempat, tidak mengganggu. Sepakat atau tidak? Sepakat. Jempolnya dikeluarkan. Tepuk tangan semuanya. Oke. Bu Guru mau menyampaikan untuk media yang dipakai anak-anak belajar hari ini. Ada di situ mencocok. Kemudian ada apa ini? Ada mencocok, ada menggunting, ada mewarnai. Nanti silakan diwarnai sesuai minatnya anak-anak. Mau digunting boleh, mau dicocok boleh.
bermain peran mobil-mobilan. Ini bisa jadi mobil, bisa jadi kereta-keretaan. Ini nanti disusun seperti ini boleh. Nah, nanti jadi kereta api gitu, ya. Kemudian sini. Sini Mas Esa, sini dulu Zen. Di sini asiknya menggambar bebas kendaraan darat. Di sini Bu Novi sudah sediakan apa? Kertas. Silakan. Nanti anak-anak menyebutkan huruf, kemudian membentuk huruf. Nah, bentuk huruf E bagaimana ya? Nah, dengan batu kerikil, kemudian menyusun huruf. Nanti Bu Guru sediakan kertas. Bu Guru sediakan kertas. Nah, nanti boleh menyusun huruf. Misalnya mobil. Nah, nih seperti ini. Cari huruf O. Mana ya huruf O ya? Coba bisa bantu Bu Guru mencari huruf O. Nah, mobil. Bisa bantu Bu Guru mencari huruf B. Huruf B. B. Bisa bantu Bu Guru mencari huruf I. Ya, ini. Bukan itu. Nah, ditempel menggunakan lem. Mobil. Juga bisa yang lain.
Ada tidak yang mengganggu hari ini? Ada. Siapa coba yang mengganggu? Angkat tangan yang mengganggu. Coba. Nah, Mas Bayu kenapa mengganggu? Nah, kalau seperti itu perlu tidak diperbaiki? Perlu, katanya Mbak Khadijah. Harus diperbaiki. Besok tidak mengganggu lagi ya Mas Bayu ya? Oh enggak, Mas Bayu besok bisa tidak mengganggu Mas Bayu? Mas Bayu, apa yang perlu ditingkatkan anak-anak? Yang perlu ditingkatkan apa? Misalnya belajarnya lebih baik lagi, kemudian sopan, tidak mengganggu. Apa yang perlu diperbaiki? Harus apa? Yang perlu diperbaiki harus apa? Oh iya, tidak mengganggu. Kemudian apalagi yang perlu diperbaiki? Kalau belajar harus bagaimana? Belajarnya lebih baik lagi, lebih patuh lagi, ya. Oke. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Ini tak boleh gigit jari gigi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Novi atas ilmunya dan sama-sama Bu Novi juga berdoa. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lucy. Bagaimana kabarnya Bu Novi siang hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana dengan Bu Lucy? Alhamdulillah, sama Bu Novi, harus selalu sehat Bu Novi ya. Alhamdulillah. Baik Bu Novi, saya sangat terima kasih sekali Bu Novi ya. Tadi pagi Bu Novi sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang kita bincangkan kemarin ya Bu Novi ya saat berobservasi. Dan saya sangat mengapresiasi sekali Bu Novi. Tadi anak-anak terlihat semuanya mau melakukan pembelajaran yang sudah Ibu berikan ya Bu Novi ya, begitu semangat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu Novi, pada siang hari ini kita akan membicarakan tentang ini Bu Novi, supervisi akademik tahap pasca observasi. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan dengan anak-anak tadi pagi, nanti kita akan bicara tentang masalah proses pembelajaran sudah Ibu lakukan dengan anak-anak ya, dan bagaimana tindak lanjut dari apa yang sudah Ibu lakukan ke depannya nanti supaya lebih baik lagi Bu Novi. Iya, Bu Lucy. Baik Bu Novi, baik untuk membuka berbicara kita hari ini ya Bu Novi, menurut Ibu apakah pembelajaran hari ini sudah sesuai dengan rencana yang sudah Ibu tulis di RPP kemarin Bu Novi? Alhamdulillah untuk kegiatan tadi pagi sudah sesuai dengan RPP. Begitu juga dengan tujuan sudah tercapai. Untuk antusias anak sudah sangat baik sekali. Namun ada satu kegiatan yang belum menarik untuk anak. Ada beberapa anak yang belum antusias untuk melakukan kegiatan tersebut. Seperti itu.
Ya, baik. Jadi kalau saya bisa katakan tadi sebetulnya semua anak pada umumnya tuh semangat ya Bu Novi Iya, ya. betul. Cuma ada satu kegiatan yang sudah Ibu Novi siapkan, di mana ada beberapa anak yang mungkin kurang berminat di kegiatan yang Iya, sudah Ibu betul, berikan ya. tadi ya. Kalau boleh tahu Bu Novi, apa ini kegiatan seperti apa nih Bu Novi yang anak tadi kurang antusias Bu Novi? Nah, ini tadi pagi saya menyiapkan 4 invitasi. Mm-mm. 4 invitasi ini, satu bermain peran, yang kedua membuat kreasi dengan kendaraan darat. Ya. Nah, membuat kreasi kendaraan darat. Yang ketiga menggambar bebas kendaraan di darat. Yang keempat menyusun huruf. Nah, yang kurang diminati anak ini dalam kegiatan menyusun huruf. Nah, seperti itu ya. Bu Lucy. Jadi dari 4 invitasi yang sudah Ibu siapkan tadi, ada satu invitasi yaitu anak-anak mengenal huruf ya, Iya, dengan menempel Menempel huruf. dan membentuk huruf tadi ya Bu Iya. Novi ya. Baik, berarti baik. Dari perbincangan kita siang hari ini Bu Novi, dan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kekhawatiran permasalahan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa ini harapannya Bu Novi ini dari obrolan kita beberapa menit ke depan ini Bu Novi? Harapan saya untuk saya sendiri, saya bisa meningkatkan kompetensi pembelajaran saya di kelas. Kemudian yang kedua itu saya dapat meningkatkan profesionalitas saya sebagai guru dan pedagogik saya, karena saya merasa masih belum mampu untuk itu, masih kurang, masih butuh belajar lagi. Seperti itu. Kalau untuk anak-anak, harapan saya anak-anak itu bisa menerima, bisa memahami materi yang saya sampaikan. Kemudian anak-anak bisa disiplin. Disiplin untuk kegiatan pembelajaran di kelas, seperti itu. Baik. Jadi yang menjadi harapan Bu Novi adalah satu, Bu Novi bisa meningkatkan kompetensi pedagogik, profesionalitas seorang guru, dan juga Bu Novi untuk anak-anak supaya nanti anak bisa lebih memahami materi dan lebih bertanggung jawab serta disiplin ya Bu Novi ya. Seperti itu Bu Novi ya. Baik Bu Novi. Dari apa yang sudah Bu Novi katakan tadi nih ya, dan juga permasalahan tadi ada anak yang kurang antusias tadi nih. Kira-kira Bu Novi tahu nggak apa penyebabnya Bu Novi? Kalau menurut saya sendiri, penyebabnya itu ada 3. Satu dari keluarga. Mungkin berangkat sekolah, sebelum berangkat sekolah anak-anak sudah cemberut wajahnya, sudah ingin marah. Dari rumah sudah mungkin dimarahi orang tuanya, atau dimarahi orang tuanya, atau minta sesuatu yang tidak dituruti oleh orang tuanya, seperti itu. Kemudian yang kedua, dari invitasi yang saya siapkan kurang menarik. Yang ketiga, saya tidak memberi contoh. Seperti itu Bu Lucy. Baik. Jadi tadi ada tiga hal ya Bu Novi. Tiga penyebab. Iya, penyebab. Yang pertama tadi anak sudah membawa masalah di rumah ya. Terus yang kedua tadi mungkin Kurang menarik medianya kurang menarik minat anak. Dari ketiga tadi mungkin metodenya ya mungkin ya Bu Novi ya, yang perlu ditingkatkan lagi ya Bu Novi ya. Seperti itu Bu Novi. Nah, baik Bu Novi. Dari pengalaman ya, dari yang sudah Ibu lakukan terhadap proses pembelajaran dengan anak-anak, terus dari hasil refleksi nih yang sudah Ibu lakukan ya terhadap proses pembelajaran dengan anak-anak, mungkin Ibu punya ide nggak? Punya ide bagaimana nih supaya nanti kedepannya lebih baik lagi Bu Novi? Sebelumnya saya akan memberi contoh dulu Bu Lucy. Jadi sebelum memulai kegiatan anak-anak, saya memberi contoh dulu di papan tulis, seperti itu. Misalnya untuk menyusun huruf nama kendaraan, misalnya mobil. Nah, saya memberi contoh dulu dengan kapur. Ini huruf M, O, B, I, L. Nah, silakan nanti anak-anak menyusun huruf sesuai dengan huruf yang ditulis Bu Guru di papan tulis. Nah, di situ Bu Guru juga akan memberi beberapa contoh kata. Misal mobil, becak, bemo, bis. Nah, silakan anak-anak memilih satu kata saja yang menurut anak-anak suka, yang diminati anak. Silakan pilih satu. Nah, Bu saya mau bis, Bu saya mau mobil. Nah, silakan pilih salah satu, nanti ambil huruf yang sudah Bu Guru siapkan,
diberi lem, ditempel di kertas yang sudah Bu Novi siapkan seperti itu. Jadi tadi Bu Novi akan memberikan contoh ya Bu Novi ya kepada anak-anak supaya nanti harapannya anak-anak lebih paham lagi ya Bu Novi Ya, ya. betul. Oke, baik-baik. Selain itu Bu Novi, apa lagi nih yang mungkin ide-ide baru lagi yang bisa Ibu kembangkan lagi? Ya, untuk antusias anak lebih baik lagi untuk memahami huruf, ini saya akan ketika anak-anak mau pulang, jadi anak-anak saya beri tebakan. Nah, saya punya kartu huruf, Bu Guru punya kartu huruf, nanti anak-anak menyebutkan huruf yang dipegang Bu Guru. Siapa yang dapat menyebutkan huruf boleh pulang lebih awal, boleh pulang duluan seperti itu. Ya. Jadi antusias anak-anak itu lebih besar. Ya. Berarti Ibu ada Lomba-lomba ide untuk menyebutkan huruf seperti itu. bagus Bu Novi. Jadi Ibu ada metode baru di Bu Novi tadi ya, dengan memberikan pertanyaan ya tentang huruf lalu anak menebak Ya, dan yang betul. bisa nanti dikasih apresiasi. Boleh pulang duluan. Seperti itu Bu Novi ya. Biasanya kan kalau anak-anak itu kan memang senang ya ada tebak-tebakan Ya. seperti itu Bu Novi dan lebih tertantang sepertinya ya Bu Novi ya. Bagus Bu Novi. Tadi kan Ibu sudah ada 2 ide nih, memberikan contoh di depan. Ya, Terus betul. dengan yang kedua memberikan metode yang baru tadi kan dengan main tebak-tebakan. Jadi antusiasnya anak-anak ini apresiasinya anak-anak lebih termotivasi. Lebih Aku pengen pulang duluan seperti temanku. Iya. Jadi termotivasi untuk belajar huruf seperti itu. Oke. Kalau tadi Ibu kan tadi di awal mengatakan bahwa si anak tadi kurang tertantang, salah satunya adalah kurang menarik di medianya ya Bu ya. Seperti itu Bu Novi, Iya, betul. betul. Nah, kira-kira bagaimana nih Bu Novi untuk kedepannya nih supaya nanti medianya mungkin lebih menarik anak ini? Nah, medianya saya akan menggunakan kertas berwarna. Jadi itu kan menarik minat anak. Jadi hurufnya dibuat di kertas yang berwarna. Jadi itu akan menarik minat anak seperti itu. Oh, baik. Bagus sekali Bu Novi, idenya ini luar biasa. Bu Novi ini kreatif sekali loh. Terima kasih Bu Lucy, saya juga masih belajar. Ternyata ini ya Bu Novi ya, ide-idenya sangat luar biasa Bu Novi dan bisa dikembangkan ke anak-anak ini Bu Novi. Nah, berarti kapan nih Bu Novi ini akan dilakukan rencananya nih? Tadi kan sudah cerita nih panjang lebar tentang metode yang akan dilakukan ke anak-anak. Kapan nih akan dilakukan Bu Novi? Minggu depan Bu Lucy, karena besok dan besok lusa kan materinya sudah beda lagi. Iya. Kegiatannya yang disampaikan ke anak-anak sudah beda lagi. Nanti minggu depan dengan subtema yang baru, pengenalan pengembangan bahasa seperti itu lagi. Berarti minggu depan ya Bu Novi ya. Oke, saya catat ya minggu depan ya. Baik Bu Novi. Oke, berarti minggu depan kita bisa ketemu lagi ya Bu Novi ya. Saya ingin mendengar kabar baik dari Bu Novi ke depannya tentang peningkatan kualitas pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kepada anak-anak. Terima kasih Bu Lucy. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu Novi ya. Sama-sama. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini Bu Novi. Terima kasih kembali saya ucapkan ya sudah bekerja sama dengan saya, sudah mau disupervisi akademik juga. Mungkin mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang serap. Ya, luar biasa Bu Novi. Terus semangat ya. Terus semangat Bu Novi ya. Kita saling Semangat, selalu semangat. ya, sukses ya Bu Novi ya. Sama-sama, Bu Lucy, semoga sukses untuk Amin. pembelajarannya, untuk segala sesuatunya. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian supervisi akademik yang sudah saya laksanakan dengan sejawat saya di TK Harapan Bangsa. Saya sudah melakukan dari awal mulai tahap pra-observasi, observasi, dan terakhir adalah pasca observasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan.
Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.